Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. آمين يا رب العالمين. Para ibu, bapak, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah pertama diampuninya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita, dan dimuliakannya kita melalui kemuliaan Al-Quran Karim. Sejatinya Al-Quran adalah kalamullah yang maha mulia, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan mereka sebagaimana hari, bulan, bagian daripada waktu, kemudian malaikat, manusia yang terlibat dalam proses turunnya Al-Quran menjadi mulia karena Al-Quranul Karim, dan Allah memuliakannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, dan malam Lailatul Qadar adalah malam paling mulia karena Al-Quran pada bulan itu, pada malam itu diturunkan. Dan Malak Jibril adalah salah satu malak utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia karena beliau yang mengusung risalah dari langit menuju bumi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia karena beliau yang menerima Al-Quranul Karim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara bentuk mempelajari Al-Quran salah satunya adalah juga menghafalkannya. Mudah-mudahan para ibu, bapak, semuanya yang hadir di Zoom ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya sudah memiliki mindset yang benar ya terhadap Al-Quran ini, juga terhadap bagaimana menghafalkan Al-Quran. Karena pertemuan ini adalah pertemuan teknis ya, bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, terutama bagi kita yang belum memahami apa yang kita baca dari Al-Quran atau apa yang akan kita hafalkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Memang idealnya untuk memudahkan kita menghafal Quran adalah memahami terlebih dahulu apa yang akan kita hafalkan, itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Bahkan ada penelitian 7 kali lipat kesulitannya ketika orang tidak memahami apa yang dibaca. Maka insya Allah pada
malam hari ini kita akan menggabungkan metode itu ya untuk menghafalkan Al-Quran. Izinkan saya untuk menampilkan slide terlebih dahulu. Baik. Apakah slide-nya terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Baik. Sekali lagi saya pastikan Bapak Ibu sekalian Manajemen menghafal sahabat Al-Quran. Al-Quran sudah memiliki mindset yang benar ya terhadap untuk menghafal Al-Quran. Karena hari ini kita akan masuk ke teknis ya. Nah, sebelum proses bagaimana cara menghafalkan Al-Qur'annya, ada beberapa yang perlu kita persiapkan dulu ya dalam manajemen menghafal Al-Qur'an. Dalam manajemen menghafal Quran, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita perlu manajemen mengatur ya menghafal Quran. Apapun perlu di-manage ya, termasuk menghafal Al-Quran. Karena kalau kita tidak manage itu akan berantakan meskipun kita semangat. Tapi kalau kita tidak manage, sia-sia apa yang akan kita usahakan. Oleh karena itu, ini penting sekali untuk kita persiapkan ya manajemen menghafalkan Al-Quran ini. Yang pertama apa? Ya, salah satu fungsi kita perlu memanage menghafal Quran itu agar fokus terarah. Biasanya di awal semangat, nah menjelang pertengahan itu mulai kerasa nanti ya. Semangatnya mulai kendor, mulai kendor, mulai kendor. Karena itulah perlu kita manage agar kondisi semangat kita tetap stabil dari awal sampai akhir dan kita tetap fokus dan terarah ya. Yang kedua, agar lebih efektif ya kita menghafal Al-Quran. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, mana yang lebih efektif ya? Yang kotak atau yang bulat? Tentu Yang bulat. bulat Yang ya, lebih bulat, efektif. bulat. Iya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara memanage ya, sehingga memudahkan waktu lebih efektif ya, tidak menyia-nyiakan waktu dan sebagainya. Tenaga juga tidak menguras banyak. Itu fungsinya manajemen. Kemudian waktu ya efisien, lebih efisien. Karena kita tahu kapan harus menghafal ya waktu-waktu yang tepat untuk menghafal dan itu sesuai dengan kondisi kesiapan kondisi jiwa kita termasuk otak kita. Nah, apa saja yang harus disiapkan dalam manajemen menghafal Quran ini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini dia. Yang pertama adalah manajemen diri. Jadi kita mengatur diri, memanage diri. Pertama, kenali potensi diri dalam menyerap informasi. Ya, ada 3 tipe manusia, meskipun semuanya ini dimiliki, tapi ada yang mendominasi. Ada tipe visual, ada tipe auditory, ada tipe kinestetik. Ya. Masing-masing ada yang menonjolnya di visual, ya, ada yang di auditory, ada yang di kinestetik. Nah, kenali diri kita. Kita menonjolnya di mana? Di visual, auditory, atau kinestetik. Karena beda-beda. Contoh saya itu kekuatannya di visual. Jadi kalau menghafal enaknya itu menggunakan gambar-gambar atau warna-warni. Ya. Mana tulisan? Nah, itu lebih, makanya mushafnya juga, nah itu yang membuat mata itu enak. Itu kenali dulu ya tentang potensi diri kita. Lebih nyaman dengan penglihatan atau pendengaran terlebih dahulu. Ada yang persentasinya lebih besar begitu ya. Tapi semuanya terpakai gitu ya. Semuanya
terpakai. Nah, itu kita gabungkan nanti dalam prakteknya. Ya. Kemudian tempat Bapak Ibu sekalian ini penting untuk kita perhatikan. Ya, jangan asal tempat itu. Cari tempat yang bersih, ya, yang suci, gitu. Tidak bising, tidak mengganggu konsentrasi kita. Tidak ada gambar yang mengaburkan konsentrasi kita. Kemudian tempatnya menyenangkan. Nah, itu dipilih tempat-tempatnya. Nah, ternyata tempat yang disebutkan kriterianya itu hanya satu-satunya adalah di masjid. Ya, masjid itu memang tempat paling nyaman untuk menghafal Al-Quran. Tapi ada juga ya tempat-tempat alternatif selain di masjid, karena di masjid kadang-kadang juga ada orang yang sholat berjamaah atau ada yang pengajian dan sebagainya di kondisi-kondisi tertentu. Ya, maka Bapak Ibu bisa memilih tempat yang memiliki kriteria tadi. Boleh di kamar sendiri, ya, atau di ruang musola, tempat sholat khusus di rumah kita, atau tempat yang betul-betul memang membuat kita nyaman. Kemudian waktu, Bapak Ibu sekalian, ini penting, ya, agar apa? Efisien tadi. Waktu yang paling efektif untuk menghafal Quran itu ada 3. Satu sebelum subuh atau waktu sahur atau sepertiga malam. Ini sangat efektif sekali ya untuk menghafal Al-Quran. Karena ketika kita bangun, contoh misalkan pukul 2 atau 3, itu dalam keadaan betul-betul fresh ya, tidak ada pikiran apapun. Kita betul-betul segar ya. Sehingga ini memudahkan konsentrasi kita untuk menghafal Al-Quran. Dan otak kita itu mudah sekali untuk menerimanya. Memori kita itu mudah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sudah subuh. Ini pun juga waktu yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran. Karena di Al-Quran disebutkan, ya, aqimis salata liduduki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, Quran al-fajri ini adalah salat subuh. Jadi di waktu subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Jadi mendapatkan doa dari para malaikat. Ya. Maka manfaatkan 2 waktu emas ini. Sebelum subuh dan sesudah subuh. Atau di waktu, ya, sesudah sholat subuh. Kemudian yang ketiga alternatifnya adalah sesudah maghrib. Nah, kenapa sesudah maghrib? Karena sesudah maghrib itu adalah waktu rehat. Rehatnya kita dari aktivitas di siang hari. Otak kita pun mulai rehat, ya, tubuh kita pun mulai tenang, mulai rehat. Sehingga waktu ini juga waktu yang sangat efektif, ya. Kalau setelah Isya biasanya agak ngantuk-ngantuk, ya. Tergantung kondisi, ya. Nah, ini tentang manajemen waktu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya manajemen, ini waktu untuk murojaah. Kalau tadi waktu untuk menghafal, ya, kedua adalah waktu untuk murojaah. Kapan waktu murojaah? Pertama adalah 1 jam setelah menghafal. Ini ada penelitian Bapak Ibu sekalian di universitas, di salah satu universitas di Amerika. Jadi diujikan beberapa mahasiswa itu diberikan tugas, bukan diujikan, diberikan tugas. Setelah 1 jam mereka belajar, itu disuruh membaca ulang. Yang sebagian dibiarkan. Ternyata yang membaca setelah 1 jam belajar itu memori, ya, yang telah dia pelajari itu ternyata menempel. Sementara yang tidak diulang itu setengahnya hilang. Ya. Bahkan kalau setengah hari tidak diulang itu bisa 70% hilang. Apalagi seharian tidak diulang, itu bisa lebih dari 70% hilang. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, nanti dalam metode khomsin ini kita murojaah itu kita pakai ini.
Jadi sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya. Kemudian di sholat-sholat sunnah rawatib atau sunnah lainnya. Dipakai di sholat-sholat sunnah. Sholat duha, pakai, diulang. Gitu. Apa yang telah kita hafalkan di pagi hari. Atau di subuh hari atau di sahur. Ya, di waktu sahur yang itu diulang di sholat-sholat sunnah. Mau sholat duha, ya. Sholat-sholat duha, sholat sunnah, eh, apa, syukrul wudu, gitu ya. Ataupun sholat sunnah yang lainnya. Nah, kemudian di qiyamul lail, ya, atau sholat tahajud. Baik, qiyamul lail itu sebelum tidur atau tahajud itu setelah tidur. Kan tahajud itu artinya bangun tidur. Itu juga waktu efektif untuk memurojaah hafalan. Bahkan bagi para penghafal Quran ini sebetulnya wajib ya mereka untuk mengulangnya di waktu tahajud. Jadi para penghafal Quran itu memang harus bangun di sepertiga malam. Kenapa? Untuk mengulang. Ya. Dan video dari seorang syekh sudah saya share ya di grup. Dia mengatakan seperti itu, bahwa memang penghafal Quran itu erat kaitannya dengan tahajud. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu diperintahkan qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi qiyamul lail, tahajud itu erat kaitannya dengan Quran. Jadi kalau ingin punya hafalan bagus, nah itu mau tidak mau Bapak Ibu harus berjuang untuk bangun malam atau tahajud ya. Kemudian manajemen mushaf Bapak Ibu sekalian. Juga ini berpengaruh ya. Kenapa? Untuk fokus tadi. Ya, mushaf, pilih mushaf yang tanda bacanya familiar. Bapak Ibu kalau sudah familiar dengan tanda baca mushaf lokal, pakai mushaf lokal. Kalau sudah familiar dengan tanda baca mushaf Madinah, pakai mushaf Madinah. Ya. Kemudian pilih warna mushaf yang sesuai selera. Yang tadi kalau orang yang visual itu suka dengan warna-warna yang ya disukainya. Itu pilih warna itu untuk apa? Untuk membuat kita senang, nyaman gitu ya. Jangan asal mushaf gitu. Pilih. Untuk apa? Karena tadi manajemen itu untuk efisiensi, untuk efektif, ya lebih efektif. Dan pilih satu mushaf, jangan gonta-ganti. Untuk apa? Karena ini untuk memudahkan pemetaan ya ketika kita melakukan atau menghafal ya. Melakukan scanning ya, pemetaan di mushaf Al-Qur'an. Jadi pilih satu mushaf, jangan gonta-ganti. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, memiliki guru atau syekh ya. Kenapa? Karena ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Ada seorang ulama Abdullah bin Mubarak bin Al-Mubarak ya, ulama tabi'ut tabi'in rahimahullah, pernah berkata, sanad itu bagian dari agama. Jadi kalau tidak ada sanad, pasti siapapun akan berkata sekehendaknya. Maka apalagi Al-Quran, perlu kita ada guru yang membimbing kita, membetulkan, ya, meluruskan bacaan-bacaan kita atau hafalan kita. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang di rumahnya ada ustadz yang bagus bacaannya, mutqin, Bapak Ibu bisa setor ke beliau atau ustazah ya. Atau yang tidak ada Bapak Ibu, nah boleh nanti nge-WA untuk setoran dengan saya ya. Kalau waktunya memang pas kita lagi luang, insya Allah kita sama-sama bantu ya. Itu. Jadi perlu memiliki guru atau syekh. Jangan sendirian. Bahkan saya sudah menyampaikan di grup sebelum menghafal itu ayat-ayat yang akan dihafal disetorkan dulu bacaannya ya. Agar ketika dihafalkan itu bacaannya tidak terlalu banyak kelirunya gitu ya. Minimal sudah tersaring gitu. Baik ya. Jadi contoh. Kemudian memilih guru, memilih syekh ya, karena menentukan kita dalam menghafal Quran, terutama kualitas bacaan kita. Contoh di sini,
Ya, saya buat perbandingan di kanan dan di kiri. Ya. Ini semua hurufnya hampir sama kecuali satu. Ya, ternyata ketika keliru kita baca alhamdu dengan alhamdu itu fatal secara makna, ya. Karena alhamdu dengan ha itu maknanya adalah as-sana'u wal madhu wasyukru. Sanjungan, pujian dan kesyukuran gitu. Sementara alhamdu dengan ha ini maknanya adalah kebinasaan, al-halak wal maut dan kematian. Jadi jauh berbeda. Makanya perlu adanya guru untuk membimbing kita. Kemudian ada sifat huruf yang berbeda. Ketika dibaca hurufnya, sifat hurufnya berbeda. Itu juga bisa merubah makna. Contoh misalkan asa dibaca aso. Ya. Tentu maknanya jauh berbeda. Asa ini dalam bahasa Arab namanya huruf taraji, ya. Harapan. Jadi semoga, mudah-mudahan gitu. Sedangkan asa adalah bentuk kata kerja dari maksiyah. Jadi bermaksiat artinya. Ya. Jadi jauh sekali. Jadi fatal ketika kita tidak ada guru, tidak dibimbing oleh guru, bacaannya akan seperti itu. Kemudian eh, ini an'amta alaihim dengan an'amtu alaihim. Misalkan salah baca harokat. Kalau tidak ada guru, kita tidak ada yang membetulkan. Maka ini fatal juga kesalahannya. Ya. Oleh karena itu penting untuk memilih guru. Jadi usahakan ya Bapak Ibu sekalian ada guru yang membimbing. Yang jelas eh, mau itu saudara, mau itu suami, mau itu istri yang memiliki kelebihan bacaan dari kita atau yang bisa mengoreksi bacaan kita, ya. Atau teman, atau tetangga, atau ustadz, ustazah dan sebagainya, ya. Baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian eh, dalam manajemen menghafal, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada teknik, ya, teknis ya untuk menghafalkan Al-Quran, insyaallah. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Insyaallah siap. Ya. Agak putus-putus ya Ustaz. Insya Allah siap. Gimana? Ya, Eh, Ustaz. ada yang Insya Allah siap, Ustaz. Putus-putus? Tidak jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas. Baik. Kalau sudah siap, ya, siapkan mushafnya. Mushaf yang terbaik tadi, mushaf kesayangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Qurannya Biasanya kalau mushaf kesayangan itu sudah lecek begitu ya, kalau orang Sunda bilang. Karena dia baca di bolak-balik, meja. bolak-balik. Baik. Nah, sekarang masuk ke teknik ya. Kalau kita sudah mengenal tadi, mempersiapkan manajemen diri, posisikan diri kita. Ya tadi lupa, sebelum kita menghafal Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam manajemen diri adalah menciptakan kondisi kita untuk lebih baik, ya, lebih siap gitu. Salah satunya adalah pertama Bapak Ibu sebelum menghafal, siapkan air putih, ya, air putih sebanyak-banyaknya. Kenapa air putih ini membantu fokus kita? Ya, karena kekurangan minum biasanya suka tidak fokus, ya. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan kondisi kita lebih siap dalam kondisi tenang, Itu boleh beli loh. Aku kasih tahu Mama nanti loh. kondisikan kita dalam kondisi alfa. Ya, bagaimana caranya? Ini dengan teknik pernafasan, ya, teknik pernafasan diafragma.
Pernapasan perut, Bapak Ibu sekalian, ya, tarik ya dari hidung, hirup udara dari hidung sebanyak-banyaknya. Simpan di perut, ya, tahan 5 detik, kemudian keluarkan dari mulut sampai habis. Ulangi itu ya 3 sampai 5 kali. Ini membantu mengkondisikan kita untuk menjadi kondisi dalam keadaan alfa ya. Jadi betul-betul siap, tenang ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu buka mushaf ya, buka mushaf, kemudian lihat ayat yang akan dihafal atau dibacakan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu sekalian senyum ya, melihat mushaf itu senyum. Nah, Masya Allah ya, itu secara psikologi juga membantu kita uh, enjoy untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan cemberut ya, ketika mau menghafal Quran itu harus senyum. Itu secara psikologi membuat kita lebih lebih siap. Siap Bapak Ibu? Boleh senyum dulu ya. Senyumnya berapa senti? Ya, jangan terlalu lebar senyumnya. Senyum yang tulus ya, senyum yang tulus. Baik. Nah, ini sesi praktek ya. Nah, sudah siap. Mushafnya sudah ada di tangan masing-masing? Sudah. Sudah ya? Sudah. Siap. Oke. Siap. Pertama, kita akan melakukan al-hifdz. Al-hifdz ini ya menghafal ya, bahasa kita ini al-hifdz. Jadi ada tahapan al-hifdz ya, hafal. Kemudian yang kedua proses hifdz. Nah, seperti apa proses menghafalnya? Ya. Nah, yang ketiga tadi lakukan pernafasan diafragma ya. Sudah siap? Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Bismillah. Tahan. Keluarkan. Sampai habis. Tarik lagi. Sebanyak-banyaknya. Tahan di perut. Keluarkan. Hirup lagi. Tahan. Keluarkan. Oke. Nah ini namanya pernafasan diafragma ya. Ini membantu kita untuk mengkondisikan kita ke kondisi alfa ya. Lebih tenang, lebih siap insya Allah. Nah, ini ya tadi yang kita lakukan, pernafasan udara masuk ke paru-paru, mendarat di diafragma, menekan ke bawah ya. Gitu. Baik. Nah, ini keluarnya tetap dari sini kemudian ke mulut ya. Baik. Nah, cara memegang mushaf Bapak Ibu sekalian ya. Cara memegang mushaf saat kita menghafal. Perhatikan posisinya. Ini mushafnya. Jadi pegang mushaf itu sejajar dengan mata kita Bapak Ibu sekalian. Sejajar dengan mata. Jadi mushafnya jangan di bawah gitu ya. Jadi kitanya menunduk begitu. Nah, kalau kita terlalu menunduk itu akan bermasalah di sini. Di punggung
ya, di pundak dan di punggung kita atau leher kita, kemudian itu bisa mengakibatkan kita tertidur tanpa sadar, ya. Makanya posisikan mushaf di sini. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah ada stand, ya stand mushaf itu lebih baik pakai stand, ya apalagi mushaf besar. Jadi kita tinggal duduk menghadap ke mushaf. Dan posisi mushaf itu agak miring ke kiri, ya. Jadi mata kita agak miring. Jadi fokus. Itu untuk melatih fokus, ya. Dalam apa? Pelatihan untuk memori juga itu, atau mata gitu, memori dengan mata itu sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi posisinya seperti ini, ya. Ini saya menghadap sini. Nah, jadi di tengah, kita di tengah, ini mushafnya jangan di tengah-tengah, agak geser ke pinggir, ya. Itu untuk melatih fokus juga, ya. Jadi jangan di bawah, ya. Itu kalau bisa nanti di rumahnya punya stand yang sejajar dengan mata kita saat kita duduk. Begitu ya. Kemudian nih kita pakai metodenya Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan, ini kan nggak kelihatan ya mushaf karena di blur. Nah, ini kelihatan ya. Ini kan ada dua muka ya Bapak Ibu. Betul. Kalau kita mau menghafal muka yang ini, Yang kiri. tutup pakai kertas putih, ya. Tutup pakai kertas putih. Nah, yang ini, ya, karena Imam Syafi'i itu kalau sekali lihat langsung kebaca, langsung hafal gitu, ya. Nah, kita mau untuk melatih fokus gitu ya, menurut ditutupnya ini bukan, ya, bukan seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i langsung kebaca semua. Untuk melatih fokus kita. Jadi fokusnya di sini. Gitu. Baik. Nah, ini cara memegang mushaf, Bapak Ibu sekalian. Sudah paham ya? Insya Allah. Udah. Baik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya. Pegangnya seperti ini. Jadi lebih baik punya stand-nya. Stand dari kayu atau dari besi, ya. Sekarang kan banyak ya. Insya Allah beli. Hmm. Gitu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah lanjut itu pakai yang besar mushafnya ya, jangan kecil seperti yang dipegang santri ini. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan latihan scanning. Siap-siap ya. Kita akan latihan scanning. Ya, menycan ya. Dengan objek gambar. Jadi, menyekannya Bapak Ibu, kita dari kanan ke kiri. Karena mushaf itu dari kanan ke kiri. Ya. Dalam menyekan objek gambar ini, ya, perintahnya adalah scan dari kanan ke kiri, ada berapa objek binatang yang ada di dalam gambar nanti. Ya. Jadi harus betul-betul di-scan pelan-pelan seperti mesin scanning, ya. Gambarkan bahwa mata kita adalah mesin scanning. Gitu. Jadi kita mulai dari kanan Bapak Ibu ya. Nanti saya aba-aba 1, 2, 3 nanti gitu ya. Saya bilang baru Bapak Ibu mulai scanning. Ya. 1, 2 atau 3 kali baru nanti saya close layarnya ya. Sudah siap Bapak Ibu? Insya Allah. Udah. Ya Ya, Allah. ini praktek ya, ini prakteknya. Siap, siap. Insya Allah. Ini kalau offline seru ini. Nah, Baik. Nah, silakan Bapak Ibu mulai scan dari kanan ke kiri. Ya. Saya
kasih waktu 1 menit ya. Ustadz perlu dibaca enggak? Nggak usah dibaca. Nggak usah Dilihat dibaca, di-scan Bapak. Dilihat dari kanan ke kiri ya. Sekali lagi perintahnya adalah lihat dari kanan ke kiri dengan teliti. Yang dilihat adalah binatangnya saja. Ya, binatangnya saja yang dilihat. Paham semua? insyaallah. Oke, saya akan pasang watch ya. Timer. Saya akan pasang timer. Sudah siap? Ya. Kita akan mulai siap. 1, 2, 3, bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bayangkan kita seperti mesin scanning. Ulangi lagi. Sudah selesai ke kiri. Oke, waktunya sudah habis. Masya Allah. Sekarang imajinasikan, Bapak Ibu sekalian, bayangkan dari kanan ke kiri binatang apa saja tadi yang ada di atas, Disebutkan. yang ada di bawah, yang ada di tengah. Disebutkan ya. Ya, diimajinasikan, dibayangkan. Dibayangkan. Tadi itu kan melihat ya, scan. Ya. Lihat apa? Di atas, di bawah, di tengah, ya. Dari kanan ke kiri. Coba dihitung, disebutkan dalam hati, ya. Jangan dulu dibaca, jangan disebutkan di luar, di dalam hati dulu sebutkan. Ulangi, ya. Kalau sudah semua, ada yang kelewat, ulangi lagi, ya. Sudah ada yang kebayang? Sudah? Semuanya? Sudah. Wah, Masya Allah. Siapa ini? Ibu Rumana? Iya. Masya Allah. Boleh disebutkan, Ibu Rumana? Boleh. Ya, dari kanan ke kiri ya? Iya. Jerapah. Apa? Jerapah. Bapak singa, anak singa, ibu singa. Lalu yang sebelah itu tahu yang lucu, tapi fokusnya ingatnya selalu kepada si nakal monyet di atas. Masya Allah. Ada berapa totalnya? Ada 6. Ada 6. Iya. Yakin? Ada burung. Di atas ada burung, ada jerapah. Iya, saya nggak satu-satu, jangan semuanya. Suaranya nggak kedengaran. Satu-satu boleh. Anak singa macan. Dari kanan dulu. Burung beo paling atas. Bawahnya jerapah. Iya. Samping jerapah itu ada singa, Leo. Lion. Terus di atas lain ada burung kecil, di bawah burung kecil ada anak macan, induk macan. Paling kiri itu panda, atasnya ada monyet. Lainnya burung hantu. Beruang. Ya. Ada berapa? 8 apa ya? 10. Ada 12 di atas. Ada 10. Ada monyet gelantungan. 9. Ada jerapah. Sebelahnya jerapah itu ada singa.
Sebelahnya singa ada 8, 9, anak 10. harimau dan induknya. Di atasnya ada monyet, di atas monyet kayak rubah kecil. Di sebelahnya rubah ada burung hantu. Di bawah burung hantu ada beruang. Ada burung kecil hitam. Yakin? Ayo, siapa lagi? Pak Bu Patmi, Bu Dinar. Ya, iya, yang di atas itu ada burung, terus di bawahnya ada jerapah, terus ada Ya. singa sama anaknya sama ibu singa. Di atas itu ada burung juga, di atasnya jerapah tadi ada burung kecil juga yang di tengah itu. Terus di atas ada burung apa ya? Burung hantu, ada monyet gelantungan. Burung hantu, terus ada monyet gelantungan, terus Ada tupai itu kecil. ada monyet tupai kecil ya itu. Tupai. Oke. Ada yang mau coba lagi? Usahakan diimajinasikan dulu ya, digambarkan dulu tadi. Saya Ustaz. Silakan Pak Nanang. Ya, mulai dari bawah tadi jerapah, di atasnya ada burung patok besar, kemudian di bawah singa, di atas singa itu ada burung kecil, kemudian ada anak dan ibu ya itu. Itu saya Anak singa, ibu. itu apa Ibu singa. kurang jenis binatangnya. Terus di atasnya lagi ada tupai ya, mungkin ada tupai. Tupai. Nah, geser di kiri ada gantungan. Nyemot. Ya, nyemot. Di bawahnya ada apa? Beruang di atasnya Burung hantu. Terus? Ada Simon. Burung hantu paling bawah itu beruang. Ada berapa total? 10. 10. Ada satu. Kebayang? Ya, alhamdulillah kebayang. Ya, Kita buktikan ya. Saya coba Ustadz. Mau coba Bu Sri? Ya. Silakan Bu Sri. Yang kanan dari bawah, dari kanan ke kiri sebelah bawah, jerapah, induk singa, anak singa, bapak singa, terus panda. Yang di atas ada burung kecil, ada monyet bergelantungan. Yang di atas ada tupai, terus dengan burung hantu. Total berapa? 10. 10. 1, Bu. Bu Dewi sama mau coba? 3, 4, 5. Bismillah, coba Pak Ustadz. Oh, Bu Epi. Ini siapa Bu Dewi, Bu Epi? Dewi deh. Bu Dewi. Satu, Bu Dewi dari kanan dulu. Dari kanan itu burung enggang ya, burung enggang, tupai, lalu apa burung hantu. Di tengah itu yang terlihat jerapah, burung kecil sama monyet. Paling bawah bapak singa, anak singa, ibu singa, dan beruang. Ya, totalnya berapa? 10. 10. Oke. Kita buktikan semua ya. Karena waktunya supaya tidak terlalu larut karena ada yang dari timur ya. Oke. Sudah siap? Siap. Yang pertama apa tadi? Kita klarifikasi. Ayo, paling pertama, burung beo. Pertama adalah gagak. Betul? Di atas. Burung beo, burung gagak, tupai. Ya. Yang kedua, tupai. jerapah. Dari kanan. Burung bukan salah nama ini ya, bukan gagak, burung beo, betul ya. Paruhnya gede itu. Jerapah. Kedua, jerapah. Ketiga,
burung, ya. Ada yang kecil. Kemudian di bawahnya ada singa jantan. Terus anak singa, ada tupai, ada monyet, ada singa betina. Terus ada burung hantu dan beruang. Oke. Nah, itu. Coba kita lihat lagi ya. Nah, lihat. Ini burung beo, bukan burung gagak ya. Betul? Beo, jerapah, burung kecil, ada singa, kemudian anak singa, ibu singa, monyet, tupai, burung hantu, dan apa ini? Yang terakhir? Beruang. Ditotanya berapa? 10, Ustaz. 10. 10, betul. Ya, Itu Masya Allah. burung Tadi ada yang yang kelewat gak, ibu-ibu, bapak-bapak? nggak ada. Nggak ada. Luar Tidak, biasa. Ya, tidak ada yang Udah kelewat. jeli luar semuanya. biasa. Ibu Udah Siti Ini aja yang latihan terlewat, scanning cuma 100. 6. untuk Dan benda. sekarang ke Quran. Ya, sekarang Sekarang latihan. Bapak Ibu, kita Iya. akan scan ayat Al-Quran. Ya, kalimat Oke. Al-Quran. Sudah siap? Insya Allah. Ayat apa? Surat berapa? Belum. Ini masih latihan. Ya, bertahap latihannya, kita bertahap. Lihat di layar aja, lihat di layar. Oke, sebentar. Caranya adalah perhatikan scan kalimat per kalimat. Ya, dari kanan ke kiri pelan-pelan. Nanti akan ada ilustrasi di layar ini. Si kalimatnya itu jatuh ke bawah, hilang. Ya, berarti itu masuk ke memori kita ketika kita scan. Kita akan kasih waktu 1 menit ya. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Balik lagi kalau sudah selesai, ke kiri, kanan lagi. Per kalimat ya. Kalau sudah dirasa hafal, imajinasikan tadi. Bayangkan. Kalau belum, ulangi lagi scan. Oke, waktunya 11 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, imajinasikan seperti tadi. Bayangkan. Ya. Tanpa diucapkan di lisan. Ucapkan di dalam hati. Baca dalam hati. Kalau tidak ada kesalahan, baru dibaca di lisan dengan nyaring. Dengan suara keras. Bayangkan. Imajinasikan. Sampai betul-betul tergambar. Baca. Ada yang siap coba? Siap. Siap. Oke, silakan. Siap. Bu Siti. Wabil haqqi Satu-satu. Saya siap. Saya siap. Ayo. Coba. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Masya Allah. Siapa ini Pak Ismail? Ya. Ya. Mumtaz. Westi. Masya Allah.
Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. نعم طيب طيب بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أيوة Pandang, silakan. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق نزل. Masya Allah, وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نزل tidak ada tasdid. Iya, nazala. أنزلناه وبالحق نزل. Nazala. Nazal. Kalau diwakafkan nazal. Ya, kalau diwakafkan nazal. Baik, ada lagi? Baik. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Aywa. Masya Allah. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Mudah apa sekali? Baik. Apa semua ya? Insyaallah. Mudah apa mudah sekali? Iya, Ustaz. Mudah sekali insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ternyata Ustaz. Coba dibaca bareng. Wabil haqqi anzalnahu Aywa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya ilustrasikan ini cara scan-nya tadi ya. Udah bagus ya. Di 1 menit sudah bisa hafal ya. Ini sebetulnya baru setengah baris ya. Nah, seperti ini. Satu-satu gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Wabil anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, jadi per kalimat ya. Per kalimat kita scan. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, gitu. Balik lagi kita scan gitu ya. Nah, setelah itu tadi diimajinasikan, dibayangkan gitu. Tadi itu. Ya. Oke. Next ya. Nah, tadi ya. Ini. Udah bagus, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang kita lengkap satu baris Bapak Ibu. Tadi sebaris setengah ya. Ustaz bertanya Ustadz, ketika kita men-scan apakah kita dalam hati membaca atau bagaimana Ustadz? Iya. Pasti dalam hati membaca ketika kita nyekan itu. Jadi jangan diucapkan dulu. Menyekan itu jangan diucapkan dulu. Fokus kita baca di dalam hati sambil mata kita menyekan gitu. Ya. Paham ya? Ya, siap Ustaz. Insyaallah. Sudah siap dengan next level? Insyaallah. Ya. Sekarang satu baris utuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Satu baris utuh. Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit. Ya. Sudah siap semua? Lihat ke layar ya. Bentar lagi. Oke. 1, 2, 3, bismillah. Silakan ulang-ulang mumpung ada waktu. Per kata ya, per kalimat
Kita scan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siap, coba Ustadz lah. Bismillah. Diimajinasikan dulu, Pak. Oh, ya. Saking Imajinasikan semangatnya. dulu, gambarkan dulu, jangan dulu diucapkan. Baca di dalam hati. Gambarkan, bayangkan. Kalau tidak ada yang keliru setelah kita bayangkan, baru bacakan ya oleh Bapak, oleh Ibu. Dengan suara yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya, sambil diulang. Oke. Kalau ada yang sudah siap, monggo. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Wabil Ada yang tadi sebelum 1 menit ada? Siap, Ustaz. Ada yang sebelum 1 menit sudah hafal tadi? Insya Allah. Ada, Masya Allah. Boleh, silakan, Pak. Wabil anzalna. Satu-satu ya, satu-satu biar kedengaran. Siap, mulai. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah. Masya Allah. Ana Ustaz. Boleh Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah. Siap. Boleh, silakan Pak Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ayo, Masya Allah, Masya Allah. Terus Pak Kamal. Barusan sudah Pak Arif, mau silakan Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah. Barakallah. Mantap. Mumtaz. Ada lagi, silakan. Ya, boleh. Satu-satu Pak Sarifuddin. Syaitanirrajim. Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu nih Ustaz? Ustaz Mustafa dulu. Ya, silakan. Ustaz Mustafa. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah. Ini ayat ini hafal sebelumnya belum? Belum, Ustaz. Masya Allah. Berapa detik tadi? Baik. Siapa sebelumnya kayak ini? Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pak Sarifuddin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh. Ayo, silakan. Bayyib. Silakan, Pak. Pandang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Ada lagi? Bapak Ibu? Bu, ya. Saya coba Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wabil haqqi anjalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Masya Allah, barakallahu fiki, Masya Allah. Masya Allah. Baik, ada lagi? Baik, luar biasa ya. Di 1 menit hafal 1 baris Bapak Ibu sekalian. Lancar lagi ini ya. Baik. Nah, tidak ada yang keliru tadi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Taib, taib. Baik. Nah, sama tadi ya, seperti tadi ilustrasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, nah, tikrar. Tikrar itu mengulang. Jadi, Bapak Ibu, ulang tadi yang sudah dihafal, itu diulang 3-5 kali. Dengan imajinasi dan dibacakan dengan bacaan yang terdengar oleh telinga kita. Paham ya? Diulang secara nyaring, terdengar oleh telinga kita sambil diimajinasikan ayat tersebut. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Oke, sudah tikrar 5 kali. Ini siapa saja ya. Nanti realnya Bapak Ibu harus ulang seperti itu. Tapi pengulangannya tadi ingat dengan apa? Mengimajinasikan. Ya, jadi pikiran kita tidak kemana-mana. Fokus ke ayat itu. Oke? Paham ya? Nah, ini tikrar. Nah, sekarang kita sudah ulang tadi ya. Coba kita langsung praktek aja. Bapak Ibu, kita ulang bareng-bareng dengan suara terdengar oleh masing-masing 5 kali. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Bil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Sudah 5 kali. Ya. 5 kali. 5 kali. Oke, kita stop dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini baris yang keduanya. Ini baris keduanya. Lakukan hal yang sama tadi, scanning dari kanan ke kiri per kalimat. Pelan-pelan saya kasih waktu 1 menit. Sudah siap semua? Siap. Ya. Bismillah. Mulai.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ingat, imajinasikan. Kalau tidak ada yang salah, baru dibaca nyaring. والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه Bismillah. Ayo, siapa? Budina. Bismillah. Enggak. Siapa Ustaz? Silakan. Yang siap, yang siap. Bismillah. Ya, Bu Esti. Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu lataqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Sedikit tadi Bu, li bukan la ya. Li taqra'ahu. Ustaz. تقرأه على الناس على Litaqra'ahu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin Aywa. ya, 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Bu Esti berapa usia? Ustaz, saya belum nyangkut. Ya, gimana Ustaz? Usianya berapa tahun? 60 tahun Ustaz. Paling tua di Masya sini. Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang Ustaz, saya mukti belum Ustaz. nyangkut. Wa Baik. Qur'anan Ayo diulang, Bu Esti. Ayo diulang-ulang. Yang lain silakan. Silakan. قرأه Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang Wa lain. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Oke, Masya Allah. Silakan yang lain. Yang lain. Saya Ustaz. Bu Zakia, silakan. Pintar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Bapak usia berapa tahun? 52. Masya Allah, Masya Allah. Adik aku. Masya Luar biasa, Allah. Masya Allah. Silakan yang lain. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Bu Dinar berapa tahun, Bu Dinar? 4 Midat. Berapa? 48. 48. Ya Allah, masih muda sekali. Ayo. Lanjut yang lain. Ini mudah. Ya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Oh, baik. Pak Kamal berapa tahun, Pak Kamal? 69. Masya Allah. Masya Allah. 69 tahun. Kakak kelas nih. Ayo. Yang sudah diulang-ulang sir ya. Sir, diulang-ulang sir. Biar yang lain yang mau coba silakan.
Dicoba ini saya coba. Sama Ibu, saya juga nggak nyangkut. Nggak Ya, nyangkut coba. saya, Ustaz. Qur'anan Nggak, faraqnahu. nggak nyangkut, kok langsung ibu-ibu tuh pintar-pintar semua langsung bisa gitu. Saya belum semuanya panjang itu. Kok lama Ustadz ya? Iya, Baik, nanti sama insyaallah di Ibu. ini kita Sabar Bunda. coba lagi ya. Bukan pinter Ibu, karena kita usianya udah banyak, jadi panjang. Usia Masya Ibu banyak. Allah, Alhamdulillah, Ayo, Subhanallah. coba lagi. Belajar. jadi alasan Belum ya. Ustadz, saya belum berani, belum bisa. Coba diimajinasikan Dulu ya, dulu ya. Ustaz. Coba diimajinasikan dulu. Saya Ustaz. Faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Bu Endang berapa tahun? 63 Ustaz. Masya Allah. Ayo diulang-ulang, Bu. Ulang-ulang. Terus. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin tanzila. Masya Allah. Pak Cecep. Pak Cecep berapa tahun? 61. 61, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, silakan Bu Nur Hidayah. Belum bisa, Ustaz. Dicoba. Imajinasikan dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan litaqra. Faraqna. Lupa, belum bisa. Belum terbayang? Tadi belum sempat ini. Belum selesai bacanya. Konsentrasi nggak, Bu? Saya Ustaz. Napas keluarkan. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Bu Rasyidah berapa tahun? 54 Ustaz. Masya Allah, masih ini ya. Fresh lah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan diulang-ulang. Ya, yang tadi diulang lagi. Udah 5 kali ya. Dan matanya. Ya, silakan. Ya, saya juga termasuk yang nggak bisa. Saya misalnya itu tadi ketika kita men-scan, kemudian membayangkan nggak dapet kan itu ya. Ada yang hilang lah dari. Nah itu apa terus menerus kita melakukan scan atau gimana? Kalau begini Ya. ketiknya yang mana? Nah, berarti gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum dapat, Kenapa saya kan, nggak dapat skinnya Ustadz? Terus diapain? waktu kita Mana? kita coba Ini nenek 1 menit gitu ya. Kita coba 1 menit. Kalau ternyata Bapak Ibu belum dapat 1 menit, ya di-scan lagi. Ya, scan lagi per kalimat, ingat caranya scan-nya. Ya, seperti tadi nih. Nah, Ustadz, ya. ya, saya menghafalnya tuh kalau menyekan tuh kurang bisa, Ustadz. Jadi saya biasanya nulis. Jadi ayat itu saya tulis, akhirnya saya bayangkan, itu saya bisa cepat.
Taib. Nah, Masya tuh. Allah, Masya Allah. Jadi mesti saya nulis, Ustaz. Taib. Mana itu? Berarti Ibu kinestetik ya. Iya. Betul. Nah, makanya tadi di awal kita identifikasi dulu. Kita ini visual, auditory, atau kinestetik. Kinestetik, Nah, itu iya. bisa di cara-cara seperti itu bisa dilakukan. Ya, Iya. bisa dilakukan. Yang terpenting adalah tadi. Jadi menghafalnya itu ketika kita imajinasikan dulu. Ini supaya nempel. Gitu ya. Iya. Supaya nempel. Ya, sekarang saya akan gabungkan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau tadi kan visual ya. Iya. Visual ya. Tadi visual. Karena kita disuruh men-scan sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, dengarkan ya, dengarkan sambil dilihat apa yang kita baca. Ya. Dengarkan sambil dilihat apa yang kita dengarkan. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu lihat ke layar. Ya. Saya akan bacakan dengan pelan. Seperti tadi kita scan. Saya akan coba baca 3 kali. Setelah itu coba imajinasikan. Ya. Sudah siap? Ini bagi yang belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Ada yang mau coba imajinasikan? Kalau belum dapat diimajinasikan, nah, kita ulang lagi, pendengarkan lagi. Ya. Sampai 5 kali. Itu lakukan Bapak Ibu sekalian saat menghafal. Ya, dengarkan dari murattal. Bacaan syekh-syekh yang paling kita sukai. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, tadi kayak Ibu siapa tadi yang suka nulis, itu boleh banget ya sambil nulis. Karena sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, mana yang paling mendominasi daripada diri kita? Auditory, visual, atau kinestetik tadi. Gunakan seluruh cara itu. Karena itulah yang paling efektif. Gitu, mengenal kelebihan diri kita. Baik. Sudah diulang-ulang Bapak Ibu yang tadi, kita akan coba gabungkan dengan yang tadi sebelumnya. Ya, di robot. Nah, ini robot namanya. Kita gabungkan sebelum kita menghafal baris ketiga. Ya. Ada yang mau coba, tapi sebelumnya diimajinasikan dulu kedua baris tadi, 2 ayat tadi ya. Imajinasikan dulu, baca dalam hati. Kalau tidak ada yang keliru, baru dibaca dengan suara jahar yang terdengar oleh telinga kita.
Wabil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Kalau ada yang sudah siap mencoba 2 ayat tadi, boleh. Yang lain usahakan tadi ya, imajinasikan dulu sebelum coba. Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzal. Ada yang sudah siap? Ayo Ustazah. Ayo Ustaz. Silakan. Bu Rasyidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Bu Rasyidah, boleh tanya? Halo? Halo? Ya, Bu Rasyidah sebelumnya hafal ayat ini belum? Ya pernah ini aja Ustaz. Ya? Pernah baca, pernah baca. Ikut pernah hafal belum? Hafal belum? Belum. Ya lupa ini. Baik, silakan selanjutnya. Bu Esti Ustaz. Silakan Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah. WST sebelumnya hafal belum? Belum Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiik. Ini malam ini luar biasa. Allah memberikan banyak ilmu dari Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya tidak tahu, jadi belum hafal, belum bisa. Baik, jangan berkecil hati. Mau dengerin aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Silakan Pak Arif. Coba Ustaz. Silakan Pak Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka ila mubasyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Masya Allah, barakallah fiik. Kasih Ustaz. Baik, silakan Ustaz Mustafa. Tadi yang kedua anak ketinggalan Ustaz. Keluar sebentar tadi. Imajinasikan dulu. Udah anak udah berdengar insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله. Sebelumnya hafal ini ayat Zat? Pernah baca tapi nggak pernah dihafal. Baru kali ini dihafal. Baik, barakallah fiik. Ini surat apa Ustadz Halim? Surat apa? Surat apa ini? Ini belum tahu Bu. Nanti. Surat Al-Isra. Dalam Al-Isra. Oh, surat Al-Isra ayat 106. 106 Bu. Baik. Silakan. Ya, coba Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث نزلناه تنزيلا. Masya Allah. Wa nazzalnahu. Naam. Coba Ustaz ini. Silakan Pak Kamal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ayo, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu nih ya, sudah setengah Habis. 10. Saatnya Ya. tidur. Ini untuk prakteknya kita cukupkan dulu untuk praktek menghafalnya. Jadi tekniknya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau tadi kita memang viewer ya, visual, tadi scanning tadi. Kalau kita lebih peka dengan pendengaran sambil didengarkan, sambil dilihat ayatnya. Ya. Tapi kita tidak ikut baca, kita hanya melihat, mendengarkan sambil menyeken mata kita melihat ayat, gitu ya. Atau tadi yang kinestetik itu sambil nulis, sambil dengarkan, sambil ditulis. Kan sekarang sudah ada mushaf tulis ya. Gitu. Baik. Nah, ini sudah hafal dua-duanya tadi, Bapak Ibu sekalian. Sebelum menghafal yang ketiga, baris ketiga, ini dibaca, diulang 1 kali. Ya, diulang dulu. Sebelum masuk ke baris ketiga. Itu dirobat dulu, ya, diikat dulu. Baik. Nah, kalau sudah sampai target kita, misalkan Bapak Ibu targetnya mau berapa baris per hari? Mau 1 halaman, setengah halaman, atau 1/4 halaman. Tentukan dulu. Ya, dari awal kita harus punya target. Ya, target sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jangan lihat orang lain, lihat kemampuan kita. Saya mampunya berapa? 1 halaman, 2 halaman, gitu. Atau setengah halaman, atau 1/4, atau 2 baris, gitu. Ya, tentukan. Ini penting. Nah, kalau sudah nyampe apa yang kita targetkan, misalkan setengah halaman, ya, maka ulang-ulang, Bapak Ibu sekalian, ya, itu diulang-ulang berapa kali? Nah, ya, setelah dihafal itu ulang-ulang dengan imajinasi 10 kali, misalkan ya 5 sampai 10 kali. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sekalian, targetnya ini, ya, targetnya ini berarti lebih dari setengah halaman ini ya. Contoh ini Bapak Ibu sekalian, itu diulang tadi dibaca bukan sekedar lisan, tapi dengan imajinasi tadi, ya, sambil kita membayangkan seperti di awal-awal tadi. Ya. Bacaan dengan bacaan tartil, bacaan terdengar oleh telinga kita, gitu ya, sambil kita menikmati. Ulang-ulang terus 10 kali, ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita menghafal nih. Nah, kalau Bapak Ibu menghafalnya di waktu sahur, pukul 3, misalkan targetnya tadi sudah diketahui ya, masing-masing. Ada yang 1 baris, itu tadi 1 menit, saya kasih waktu. Ternyata hafal. Ada juga yang belum tadi ya, ada yang belum. Berarti dia tidak 1 menit, ya, mampunya berarti. Ini baru permulaan, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah mampu. Ya. Tapi ingat, ini bukan cepet-cepetan. Tapi ternyata kita ketika kita mampu mengefisienkan, mengefektifkan dengan tadi mempersiapkan betul-betul ya,
Ternyata mampu 1 menit 1 baris. Ya. Usia yang tidak muda lagi tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memaksimalkan usaha kita, gitu. Nah, ini kalau sudah sampai target, Bapak Ibu sekali lagi, ini diulang. Diulang sambil betul dinikmati, diimajinasikan, itu dibaca dengan suara yang terdengar oleh telinga kita. Paham ya? Nah, setelah ini selesai diulang tadi 10 kali, ya. 1 jam setelah ini, setelah menghafal, kita 1 jam. Misalkan jam 3 selesai hafal, Bapak Ibu. Selesai hafal dan selesai mengulang. Jam 4 menjelang azan, kita ulang lagi ini. Diulang lagi. Ya, harus diulang. Karena hafalan baru itu rawan sekali. Nah, kemudian setelah menjelang subuh, menjelang sholat subuh, ada waktu misalkan 10 menit, ya, menjelang sholat subuh, atau menjelang sholat subuh, menjelang azan, itu Bapak Ibu bacakan 5 kali. Ya, sebelum, ya, 5 kali. Dan setelah sholat subuh, baca berapa kali? 5 kali. Nah, kita yang sebut dengan metode khomsin tadi, 50 kali. Jadi, bacaan yang sudah kita hafalkan itu diulang dalam sehari itu 50 kali. Tapi kita breakdown supaya tidak banyak. 5 sebelum, 5 sesudah. Begitupun nanti di sholat zuhur. 5 sebelum, 5 sesudah. Asar sama, 5 sebelum, 5 sesudah. Sampai isya, gitu. Bahkan lebih baik lagi kalau kita tadi ada sholat duha, kita membiasakan sholat duha misalkan. Kita baca, gitu, hafalan tadi. Kemudian pastikan sebelum tidur, menjelang tidur nih, 5 atau 10 menit menjelang tidur, diulang lagi. Mau 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali, terserah. Pokoknya diulang sebelum tidur. Karena itu, sebelum tidur itu alam bawah sadar kita lagi on-onnya gitu ya. Gitu. Baik. Nah, nanti pas bangun tahajud, Bapak Ibu sekalian, ini dibaca dalam sholat. Hafalan yang kemarin itu dibaca di dalam sholat. Gitu. Kalau 1 baris misalkan boleh dibagi dua rakaat. Gitu ya. Kalau hafalannya baru misalkan ya dibagi misalkan 1 baris 1 rakaat. Baris kedua rakaat kedua, baris ketiga rakaat ketiga, baris keempat rakaat keempat, dan seterusnya. Tapi kalau sudah banyak, ya kita tinggal manage saja. Yang jelas Bapak Ibu harus dibaca, dijadikan bacaan sholat malam atau sholat tahajud. Besoknya lagi mau menghafal hafalan baru, yang kemarin itu diulang dulu sebagai pemanasan sebelum kita menghafal. Ya. Baik. Nah, ya, tadi murojaah. Tadi saya menjelaskan murojaah harian tadi. 1 jam sesudah, Bapak Ibu harus hafalkan, harus dibaca lagi. Kemudian 50 kali baca dalam sehari, tadi dibagi 5 waktu sholat. Ya, kemudian sebelum tidur tadi, dan di sholat malam atau sholat tahajud. Baik. Nah, kemudian targetnya pekanan sampai Jumat, berarti 5 hari Bapak Ibu sekalian. Nah, Sabtu Ahad stop, jangan menghafal. Stop, jangan menghafal. Dipakai untuk murojaah pekanan. Murojaah. Ya, terus saja dibaca di hari itu sesuai dengan waktu luang kita di waktu hari Sabtu dan Ahad, murojaah hafalan dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, apalagi nanti diulang lagi dibaca di sholat malam terus. Insya Allah mutqin ya hafalannya. Amin. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah praktek kita pada malam hari ini. Jadi selamat mempraktekkan. Tadi saya sampaikan jika
dominasi Bapak Ibu adalah visual, maka praktekkan dengan scanning tadi. Kalau yang dominasinya auditory, dengarkan ayatnya dari syekh atau qari yang paling kita suka. Sambil kita lihat ayatnya di scan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang kinestetik kayak Ibu tadi. Itu sambil ditulis. Mendengarkan bacaan syekh, kemudian sambil kita tuliskan. Ya. Kita dengarkan, kita lihat, kemudian kita setelah itu dituliskan sambil diimajinasikan. Nah, itu yang kinestetik itu lebih efektif seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya karena waktu ini yang sudah jam 9:43, ini bakal seru kalau offline ya, Masya Allah. Biasanya saya suka satu-satu terus dipapai ya, ditunjuk untuk membacakan itu. Nah, alhamdulillah seperti tadi kita saksikan, ketika kita betul-betul niat ingin menghafal Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyiapkan diri, Allah yang membisakkan kita, ya, membuat kita bisa. Ingat, la tuharrik lisanaka lita'ajala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jangan tergesa-gesa ya, karena ingin cepat-cepat bisa atau cepat-cepat hafal. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jadi Allah nantinya akan memampuhkan kita untuk menghafal. Allah yang akan mengumpulkan hafal itu di dada kita. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah mudahkan, selamat mempraktekkan di rumah masing-masing. Yang ingin setoran, silakan yang di rumahnya ada ustadznya, ada saudara atau ada anaknya yang bagus bacaannya, boleh disetorkan. Ya. Kalau tidak ada, Ustaz saya tidak ada, boleh setor silakan. Nanti japri saya. Ya. Jika waktunya luang, insya Allah saya dengarkan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi praktek ini? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarifuddin, mangga silakan. Ini Ustaz, berkaitan dengan mushaf ya. Kan sekarang banyak sekali tuh mushaf untuk cara cepat belajar atau menghafal gitu. Sekiranya ada referensi untuk kami biar seragam gitu Ustaz. Kira-kira mushaf apa, mushaf yang seperti apa gitu. Itu aja Ustaz. Baik. Dalam SQT ini kita tidak mengkhususkan karena tadi masing-masing kita itu beragam ya, kesukaan warna ya. Yang paling penting yang saya sarankan itu mushaf yang paling nyaman untuk dihafalkan. Itu saja. Bapak mushaf nyamannya dengan mushaf yang mana? Yang itu nyaman, itu yang dipegang. Betul. Saya tidak mengkhususkan mushaf tertentu, ya. Nanti saya jualan mushaf. Ya. Ya sekedar referensi aja Ustaz. Jujur saja, masing-masing punya kesenangan dengan mushaf tertentu, ya. Gitu. Seperti saya karena sudah terbiasa dengan mushaf Madinah, itu saya tidak nyaman kalau pakai mushaf lokal. Ya, saya tidak nyaman. Gitu. Karena sudah terbiasa dengan ini. Nah, seperti Bapak Ibu juga sama. Jadi, maka tadi saya katakan di awal sebelum kita menghafal, di manajemen mushaf, pilih mushaf favorit yang paling disukai. Saat kita buka kita tersenyum. Masya Allah. Ya, gitu. Ya, bisa dipahami Pak Syarifuddin? Insya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyak. Ada lagi? Ustaz nanya. Boleh silakan. Ini Ustaz Abdul Somad? Iya, Abdul Somad. Saya mau nanya mengenai pembacaan dalam sholat sunat itu hafalan baru apa hafalan yang kemarin-kemarin itu? Nah, yang di sholat sunat, kalau di hari kita menghafal itu hafalan baru, maka hafalan baru itu harus kita ulang di sholat sunat itu.
Misalkan di rakaat pertama, ya hafalan baru, rakaat kedua hafalannya kemarin, gitu, digabungkan. Ya, jadi yang diutamakan adalah hafalan-hafalan baru aja dulu ya. Betul, betul. Jadi di hari itu Pak, hafalan baru itu wajib diulang banyak. Makanya tadi katakan saya ada murojaah khamsin tadi. Satu hari itu wajib diulang 50 kali. Yang dibagi dalam 5 waktu sholat tadi. Paham ya? Paham. Baik. Iya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau boleh saya hanya bukan bertanya tetapi ini berdasarkan pengalaman Ustaz ya. Mangga, Jadi pertama silakan. khususnya kepada sahabat ya di sini. Ini betul sekali setelah saya juga menyimak apa yang disampaikan pada awal ya dari Ustaz bahwa Al-Quran ini tidak melihat usia gitu. Nah, ini pengalaman Ustaz, saya tahun 2020 ini COVID itu dirawatnya cukup lumayan ya di rumah sakit di Bandung. Ini di rumah juga, awalnya di rumah, tapi pada saat itu karena awal tahun 2020 itu. Tapi dengan adanya saya mencoba, dokter ya sudah agak ini pada saat itu saya sampai akhirnya karena ada ya saya coba dalam hati Al-Quran terus, ya akhirnya secara akhirnya bertahap sembuh. Kemudian tahun 2025, 26 sampai sekarang 2 tahun ini saya dinyatakan juga saya jatuh sampai 3 kali, bahkan di scan gitu kan. Scan itu ternyata ada penyumbatan oleh dokter, penyumbatan sampai awalnya 4 titik. Nah, saya diperiksa terus oleh dokter saraf sampai sekarang tiap 1 bulan sekali diperiksa gitu kan di rumah sakit. Nah, tapi saya mencoba ya bukan berarti melawan penyakit toh, kita mengikuti medis, tapi terus ini Al-Quran dicoba di apa yang sampaikan tadi. Sebelumnya saya mencoba menghafal tapi tidak ada guru, memang tidak ada ini paling dari kaset atau dari apa ini ya itu apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Kemudian coba, nah ada beberapa ayat atau ada beberapa surat yang akhirnya bisa nempel. Ustadz, misalnya begini, saya mencoba menghafal surat Al-Hadid. Al-Hadid kan 28 ayat ya, Ustadz. Gitu kan. Kemudian awalnya ada juga ini yang biasa Al-Isra tapi 78 awalnya, Ustadz. Itu. Kalau Al-Isra yang barusan saya belum gitu kan. Tapi Al-Isra ayat 78 yang awalnya dari Aqimis Sholah, nah itu saya coba itu sampai ada beberapa ayat ya alhamdulillah itu. Memang nah, apalagi setelah saya sekarang ikut ya nambah lagi penguatan ya, artinya menambah motivasi untuk terus, padahal usia saya memang sekarang 69 tahun ya. Saya memang dulu pensiun di Pemda Subang, Ustadz. Kita coba, jadi kepada teman-teman, kepada ya sahabat, ya kita sama-sama untuk berjuang ya untuk tetap mencoba menghafalkan ya Al-Quran ini. Mudah-mudahan saja walaupun nanti di usia senja ya mudah-mudahan saja ya ya mudah-mudahan bisa hafid, kalau toh tidak kita kan udah berupaya gitu. Insyaallah. Itu saja pengalaman sharing untuk memotivasi ya kita semua. Dan ya satu hal, kalau saya ingin coba ada yang mengoreksi, Ustaz, terus terang saya tidak ada guru, tapi istri saya justru begini caranya. Coba ke istri itu, coba ini tolong dicek gitu kan. Jadi Qurannya dikasihkan ke istri, dicek gitu, gitu aja itu untuk memandu. Yang barangkali itu saja. Jadi terima kasih. Syukran, jazakallah khair Pak Kamal ya, Masya Allah inspirasinya, mudah-mudahan ini menginspirasi yang lain ya. Beliau usianya tidak muda lagi ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi ada perkataan di antara para ulama itu, in sadaqal abdu lillahi sadaqallahu ya. Jadi kalau seorang hamba itu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadanya ya. Insyaallah menjada wajada, yang sungguh-sungguh itu pasti dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu a'malakum. Allah itu akan melihat usaha kita, insyaallah. Maka
Betul ya. Dari hati yang paling bersih itu, ketika niatnya betul-betul lurus, itu Allah pasti mudahkan, insya Allah. Baik, jazakallah khair Pak Kamal, Masya Allah. Ini inspirating banget ya. Inspiring banget, Masya Allah. Baik, Pak Den, gimana waktunya? Ya, ini udah jam 9.52 ya. Tadi ada yang dari Balikpapan, sudah jam 11 malam. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebenarnya dicukupkan saja, Ustaz. Nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang lain, setelah ini grup akan kita buka ya. Jadi yang ingin bertanya saya akan ditanyakan, tapi untuk responnya mungkin mulai besok, insya Allah. Kemudian nanti untuk sesi berikutnya nanti akan kita sampaikan lagi di. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz, ditutup. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah untuk sesi praktek ini telah kita laksanakan di malam ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan keberkahan ya. Kita berusaha untuk memuliakan kalamullah dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Allah. Ingat, jangan pernah berputus asa ya, karena Al-Qur'an itu telah Allah mudahkan. Cuman ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan dari Allah Subhanahu wa taala, fahal mim muddakir. Ya, fahal mim muddakir. Pertanyaan ini sebetulnya yang menjadikan kenapa orang kadang sulit, kadang susah. Pertanyaan ini sebetulnya harus kita renungkan. Adakah orang yang mau belajar? Jadi kemauan sebetulnya. Ketika kemauan itu kuat, apalagi dibarengi dengan pengagungan terhadap kalamullah, bukan kita tidak mampu. Banyak orang yang usia lanjut, tapi ternyata Allah mampukan. Jadi bukan soal usia, gitu ya. Jadi bukan soal IQ juga, karena Al-Quran ini tidak ada kaitannya dengan, ya, menghafal Quran itu tidak ada hubungannya dengan IQ. Karena Al-Quran itu kaitannya dengan apa? Dengan kebersihan hati. Ya, Al-Quran itu kaitannya dengan kebersihan hati. Dan bukan dengan kaitannya dengan kekurangan fisik. Banyak yang kekurangan fisik luar biasa Allah berikan hafalan. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, bukan bagi orang yang cerdas, bukan bagi orang yang lengkap panca inderanya, tapi lidzikri, bagi orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mempelajari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan. Fahal min muddakir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam memuliakan kalamullah, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pula ini jalan kita dimuliakan Allah. Apalagi ini Bapak Ibu banyak sekali yang usianya sudah lanjut ya. Semoga ini jalan husnul khotimah kita semua. Luar biasa ketika kita dalam berusaha menghafal Quran, memuliakan kalamullah, tiba-tiba Allah memanggil, Allahu Akbar. Itu saat-saat yang paling indah ya, yang kita cita-citakan. Lagi murojaah gitu ya, dimanapun gitu, di jalan kita lagi murojaah, Allahu Akbar. Indah sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu kepada kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu adalah dari kebodohan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.